Renungan Rohani, melawan FABROAMIALGIA, ayat inti 3 Yohanes kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Tahun 1993 saya menapak jalan sukses. Saya dianugerahi Salesperson of the Year, mendapatkan kenaikan gaji, mobil, dan promosi. Saya banyak tersenyum, terlihat baik, dan melakukan apa yang saya ucapkan. Namun di dalam hati, hidup saya bagaikan lubang hitam berongga dan setiap malam saya menangis sampai saya tertidur. Saya merasa ditinggalkan, tidak dicintai. Tidak ada yang benar-benar peduli. Tuhan sepertinya sedang berlibur 1 juta mil jauhnya dari tempat tinggal saya. Saya bekerja keras dan mencoba bermain. Namun hati saya tidak tertuju pada itu semua. Saya hanya terlalu lelah. Sedikit demi sedikit hidup saya surut sampai tubuh saya dengan berat 103 pon 46,72 kilogram. Tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saat itulah ibu saya mulai datang. Dan anak-anak, saya belajar bagaimana menjaga diri mereka sendiri. Saya pikir saya tidak akan pernah tersenyum lagi. Menderita karena depresi atau fibromialgia harusnya sudah cukup. Namun, yang satu menghidupkan yang lain dan entah yang mana yang datang lebih dulu. Fibromialgia didefinisikan sebagai kondisi rematik, non-artikular yang menyerang otot, ligamen, dan jaringan fibrosa lainnya di tubuh. Jadi ketika saya sakit saya merasa seperti ditabrak truk mak. Saya tidak bercanda. Para profesional kesehatan mengatakan bahwa sebanyak 5% dari masyarakat umum menderita fibromialgia, suatu kondisi yang disebabkan oleh stres kronis. Stres yang berlebihan membuat orang mudah tersinggung. Mereka mengeluh lelah, tidak mampu tertidur atau mendapatkan tidur malam yang nyenyak. Mereka dilanda rasa sakit dan nyeri. Mereka kekurangan energi dan kenikmatan hidup. Mereka merasa cemas, tertekan, atau tidak mampu mengatasinya. Menemukan kesembuhan ketika kesehatan emosional dan fisik Anda telah dicabut seperti 2 kaki dari bangku berkaki 3. Bukanlah hal yang mudah. Tetapi jika Anda tetap bernapas dan Tuhan berkata, hiduplah, bagian rohani yang tampaknya rapuh itu akan menemukan jalannya. Penyembuhan saya dimulai ketika saya kuliah di Weimar Institute. Akronim yang mengubah hidup saya adalah NISTART. Nutrisi makan dengan benar, olahraga bergerak, suka atau tidak suka. Minumlah air yang banyak, sinar matahari ambil waktu untuk membiarkannya masuk ke dalam hidup Anda. Hindari obat pereda stres buatan seperti kopi, alkohol, obat-obatan, atau gula. Hiruplah udara segar dan bersih. Ambil manfaat hari Sabat. Temukan hubungan pribadi dengan Tuhan dan pupuk pertumbuhan rohani Anda sendiri. Jika hidup telah kehilangan maknanya, izinkan saya merekomendasikan awal yang baru, Restart. Apakah Anda siap memulai perjalanan menuju kesehatan jiwa dan kesehatan keseluruhan sesuai dengan program NISTART? Tuhan untuk kesehatan dan kesejahteraan jiwa. Tuhan Yesus memberkati.